Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Fatima Baru, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Kota Komba. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Versi. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 6 Kota Komba. Baik, selamat pagi Pak Versi. Selamat pagi Mati. Iya, apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Iya, baik Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak? Iya, iya. Iya, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas, atau sebelum kita melakukan supervisi di kelas, kita akan melakukan percakapan sebelum terlebih dahulu ya Pak, untuk menanyakan kesiapan Bapak. Baik, tujuan dari percakapan praobservasi ini Pak untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Pak, selain itu ini juga untuk mengukur sejauh mana persiapan awal yang Bapak sudah lakukan, kemudian supaya nanti Bapak bisa mempersiapkan lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan observasi di dalam kelas ya Pak. Siap. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak berkaitan dengan yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Pak. Iya. Baik, kalau saya boleh tahu ya Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, baik. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas nanti itu peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus bagi kehidupan melalui studi pustaka. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Saya konfirmasi kembali. Tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak capai dalam proses pembelajaran di kelas itu adalah berkaitan dengan peranan virus bagi kehidupan manusia melalui studi pustaka. Betul. Oke, baik Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira bagaimana dengan area pengembangannya nanti Pak? Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai dari tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu area kognitif, yang kedua itu area psikomotorik. Di area kognitif ini di mana siswa dapat menguraikan dengan baik jenis virus yang menguntungkan dan jenis virus yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kemudian area psikomotoriknya di mana peserta didik mampu mengkomunikasikan dengan baik jenis virus yang menguntungkan dan jenis virus yang merugikan tersebut. Oke, baik Pak, saya konfirmasi lagi ya Pak. Baik, untuk area pengembangannya nanti ada dua. Untuk pengetahuannya itu adalah peserta didik mampu menguraikan jenis virus yang merugikan dan yang menguntungkan. Betul. Kemudian untuk area keterampilannya itu atau area psikomotoriknya itu peserta didik mampu mengkomunikasikan ya Pak, berkaitan dengan jenis virus yang merugikan dan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia pastinya Pak ya. Oke, baik Pak. Yang ketiga, pertanyaan ketiga yang saya ingin tahu atau saya ingin dengar dari Bapak itu adalah berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran di sini Pak berkaitan dengan strategi, model, dan metode yang akan Bapak gunakan nanti dalam proses atau dalam observasi pembelajaran di kelas itu. Oke, baik Ibu. Jadi strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di topik pembelajaran ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya itu berbasis masalah, yaitu dengan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan nanti itu melalui diskusi kelompok. Oke, baik. Ya, saya konfirmasi lagi Pak. Berkaitan dengan strategi pembelajaran tadi Pak, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggabungkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya itu PBL, Project Based Learning ya Pak. Kemudian untuk model metodenya itu adalah menggunakan metode diskusi kelompok. Baik Pak. Tadi sudah metode strategi sudah ya Pak. Kemudian yang ingin saya mau dengar lagi, saya mau tahu lagi Pak berkaitan dengan media. Kira-kira media apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Oke, baik Menteri. Media yang saya gunakan itu beragam. Yang pertama itu saya akan menggunakan LCD. Kemudian yang kedua itu saya akan menggunakan laptop. Kemudian yang ketiga itu menggunakan LKPD. Kemudian yang keempat itu saya akan menggunakan HP
HP sebagai untuk akses internet. Kemudian yang kelima itu dengan menggunakan BBTX. Baik Pak, strategi, metode, model sudah, media sudah. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas ini, di jam berapa, di kelas berapa, dan di hari apa? Oke, baik. Jadi pembelajaran ini nanti akan saya ajarkan di kelas 10A. Jam pelajarannya itu jadwalnya hari Kamis. Jamnya itu jam pertama dan jam kedua. Baik, terima kasih Pak Versi. Berarti nanti di hari Kamis depan di jam pertama dan kedua itu di kelas 10A kita akan melaksanakan supervisi ya Pak. Iya, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan setelah itu nanti setelah melakukan observasi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak, untuk merefleksi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas ya Pak. Baik Pak, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita, saya ingin tahu Pak, kira-kira apa refleksi atau poin penting yang Bapak dapatkan dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini? Oke, baik Ibu Atik. Jadi hal baik yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya lebih mempersiapkan diri untuk merancang ataupun memulai untuk kegiatan pembelajaran ini nanti. Yang diantaranya itu merancang strategi, kemudian model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, serta mempersiapkan media-media pembelajaran yang sesuai. Baik, terima kasih. Hal baik yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya lebih mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Di antaranya itu mempersiapkan strategi, kemudian mempersiapkan model pembelajaran, kemudian juga mempersiapkan metode pembelajaran. Selain itu juga dari percakapan ini juga saya mempersiapkan berbagai media-media pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran yang nanti akan saya terapkan. Jadi seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Versi untuk waktunya. Nanti sampai ketemu di observasi kelas di hari Kamis di jam pertama dan kedua di kelas 10A ya Pak. Baik, demikian percakapan kali ini. Sampai ketemu di observasi kelas di hari Kamis jam pertama dan kedua di kelas 10. Selamat pagi semua. Silakan dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Semua dalam keadaan baik-baik? Ya. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan kita punya kegiatan pembelajaran, membahas lanjutan topik yang kemarin kita sebelumnya sudah bahas. Sebelum kita memulai, saya minta sebagai umat beriman kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa agar di awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kita hari ini berjalan dengan selamat. Berdoa mulai. Oke, silakan dulu. Baik, terima kasih untuk Reno sudah memimpin kita berdoa. Jadi saya absen terlebih dahulu. Nasta? Ada, Pak. Laduran? Ada Pak. Bulu lima? Ada Pak. Dari? Materi kita hari ini yaitu tentang berada
virus. Baik, sebelum kita membahas berkaitan dengan materi peran virus ini, kita kasih briefing terlebih dahulu. Silakan kepada adik saya yang dipercayakan untuk menjadi briefing. Silakan. Selamat teman-teman. Ayo semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, semua jawabannya pagi. Kalau saya sudah bilang selamat pagi semuanya, kalian menjawab pagi sebanyak 3 kali. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terus semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Di Sini Senang. Di Sini Senang. Yang inilah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang peran virus. Ini sudah masuk ke topik yang ketiga. Jadi kalau sebelumnya kemarin itu kita mempelajari topik tentang replikasi virus. Jadi dari replikasi virus kemarin itu kita semua memahami bahwa virus akan melakukan fungsi kehidupannya apabila dia menempel pada inang. Inang yang ditempel oleh si virus ini itu hampir semua makhluk hidup, baik makhluk hidup yang sifatnya kecil atau mikroorganisme maupun makhluk hidup yang ukurannya besar seperti hewan, manusia dan tumbuh. Kemudian dari materi tentang virus, tentang replikasi virus itu juga kita juga memahami bahwa dalam kaitan replikasi virus itu terjadi dalam 2 fase. Fase apa kemarin atau siklus? Siklus apa kemarin? Siklus litik dan siklus. Jadi itu kaitan dengan replikasi virus. Jadi hari ini kita masuk ke peranan virus. Baik. Kalau misalnya ya, dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu adalah kalian bisa mendeskripsikan peranan virus bagi kehidupan. Baik, apa yang kalian pikirkan atau hal apa saja yang kalian bisa sebut dari virus, tentang virus? Ayo. Silakan. Apa yang bisa kalian pikirkan tentang virus ini bagi kehidupan? Virus adalah penyakit. Siapa lagi? Ya. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan suatu penyakit dan menginfeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Menimbulkan penyakit yang dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Siapa lagi? Silakan. Virus adalah penyakit yang dapat menyebar ke seluruh tubuh manusia. Ya, virus dapat menyebar ke seluruh tubuh manusia. Jadi dari jawaban ketiga teman kalian tadi mengarah bahwa virus itu hanya dapat menyebabkan sakit. Nah, kalian setuju tidak bahwa virus juga ada yang dapat menguntungkan kita? Ada Pak. Ada? Ada Pak. Ada tidak? Ada Pak. Berarti kaitan dengan virus bahwa virus itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah penyebab penyakit, tetapi juga virus juga dapat menguntungkan kita sebagai manusia. Kira-kira peranan virus yang menguntungkan, contoh peranan virus yang menguntungkan yang dalam kehidupan kita itu apa? Silakan, atau mudah. Virus dapat menyerang serangga dan
terproduk sehingga dimanfaatkan sebagai biosida di lahan pertanian. Tepuk tangan untuk silakan. Contohnya dalam dunia kesehatan, virus dapat dijadikan sebagai agen anti kanker dan bahan pembuatan vaksin. Agen anti kanker dan bahan pembuatan vaksin. Tepuk tangan. Baik, saudara. Jadi salah satu peranan virus bagi kehidupan, contohnya itu adalah virus influenza. Virus influenza ini adalah virus yang tidak terpisahkan dengan kita punya kehidupan. Jadi virus influenza ini dia dapat menyebabkan penyakit apa? Flu, Jadi penyakit flu itu hampir penyakit yang bersahabat dengan kita. Dalam keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu pasti kita akan menderita flu. Tanpa kita sadari kita punya kegiatan apa, kemudian aktivitas apa, sehingga dapat membuat kita flu. Jadi penyerangan influenza ini dia terjadi kapan saja dan terjadi di mana? Di mana saja. Jadi seperti yang kalian atau kita pahami kemarin bahwa salah satu penyerangan virus itu adalah dia memantau terlebih dahulu sel hidup. Ketika sel hidupnya masih kuat, maka dia belum menyerang. Tapi kalau sel hidupnya dalam keadaan lemah, maka baru pada saat itu dia akan ambil alih. Jadi itu mungkin contoh terkait dengan peranan virus bagi kehidupan. Baik, seperti yang kalian atau si teman kalian sampaikan tadi bahwa virus merupakan kuman kecil atau patogen, yang dapat menginfeksi dan dapat membuat organisme sakit. Kemudian virus dapat menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, bakteri dan jamur. Jadi kemarin juga kita mengatakan bahwa virus itu berdasarkan inangnya itu penyerangan inang. Virus dibagi dalam dua kelompok. Ada virus kategori inang sempit, ada virus dengan kategori inang luas. Inang luas itu virus yang menyerang lebih dari satu inang. Sedangkan inang sempit itu dia spesifik. Dia hanya menyerang satu inang. Contoh yang inang luas kemarin itu yang masih kalian ingat apa kira-kira? Virus apa? Yang inang luas. Virus? Apa lagi? Virus? Demam berdarah. Apa lagi? H5 N1 atau flu? Betul? Nah, itu adalah kategori atau contoh virus dengan inang luas. Kalau inang sempit, virus corona, apa lagi? Virus HIV, hepatitis, dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan virus. Baik, saudara. Jadi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi peranan virus bagi kehidupan yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan peranan virus bagi kehidupan, baik yang menguntungkan dan merugikan, baik itu untuk kita sebagai manusia maupun hewan dan tumbuhan. Dan sekarang di sini sudah ada LKPD. Kalian diminta untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Jadi kelompoknya itu kemarin itu disepakati kelompoknya itu dibagi ke dalam
deret masing-masing dari tempat duduk. Jadi bila kalian masuk ke kelompoknya untuk mendiskusikan berkaitan dengan kabinet jar. Bagaimana lalu? Masuk. Tulis ini nama kelompok kalau misalnya tidak cukup nomornya nanti tinggal kalian tambah sendiri di bagian bawah. Kenapa?
Berdiri. Ya. Ya tempat saya berdiri. Satu moderator. Sudah kamu moderator. Waktu diskusinya sudah selesai. Dari sekarang diminta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi untuk itu saya minta kelompok yang pertama yang mempresentasikan terkait dengan peranan virus ini. Silakan. Selamat pagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Saya memberikan kesempatan kepada Imaza Dewi untuk membacakan hasil presentasi. Virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama, nama virus Varicella zoster. Nama penyakit cacar air. Organ tubuh yang diserang wajah, dada, punggung, bagian inti tubuh hingga menyebar ke bagian seluruh tubuh. Gejala pusing, demam, kehilangan selera makan. Yang kedua, hepatitis. Nama penyakit hepatitis. Organ tubuh yang diserang hati. Gejala demam, nyeri sendi, sakit perut, dan penyakit kuning. Yang ketiga, nama virus Familia Paramyxovirus. Nama penyakit campak, saluran pernapasan. Pusing, pilek, batuk, hingga tubuh terasa lemas. Yang keempat, dengue. Nama penyakit DBD. Organ tubuh yang diserang paru-paru, hati, dan jantung. Gejala sakit kepala, mudah emosi, dehidrasi, merasa lemas, hilang nafsu makan. Yang kelima, influenza tipe ABC. Nama penyakit influenza. Organ tubuh yang diserang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan hidung meler. Yang keenam, poliovirus. Nama penyakit polio. Organ tubuh yang diserang sistem saraf dalam tubuh. Gejala sakit kepala, demam, lemah otot, dan lengan terasa lemah dan kaki terasa lemah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Baik, luar biasa sekali berkaitan dengan hasil presentasinya, menjadi presentasi sangat bagus. Jadi dari presentasi mereka tadi itu kita memahami bahwa ada begitu banyak virus yang dapat menyerang kita. Ya Pak. Ada virus demam berdarah, ada penyakit demam berdarah, ada penyakit hepatitis, ada cacar air, ada polio, dan lain sebagainya. Ya Pak. Lihat. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua presentasi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kepada teman jadi satu silakan. Virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Yang pertama, virus rabies. Nama penyakit Risavirus. Hewan yang diserang kucing, kelelawar, anjing, dan kera. Gejala memakan benda-benda yang tidak seharusnya menjadi makanannya dan mencari tempat yang dingin. Yang kedua, mulut dan kuku. Nama penyakit mulut dan kuku. Hewan yang diserang sapi. Gejala mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan, luka pada kuku dan kukunya lepas, keluar air liur berlebihan atau hiperaktivasi. Yang ketiga, ASV. Nama penyakit African Swine Fever. Hewan yang diserang babi. Gejala demam tinggi, kehilangan nafsu makan, pendarahan pada kulit dan organ dalam, serta perubahan warna kulit menjadi ungu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok bola. Baik,
Bapak tadi sudah menyampaikan ada 3 penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang hewan. Satunya tadi itu adalah rabies. Pernah lihat rabies? Pernah digigit oleh anjing rabies? Pernah? Ada yang pernah? Ada ya? Iya. Kemudian ada tadi juga virus ASF, virus yang berasal dari Afrika yang menyerang babi, baik babi yang diternak, babi jinak maupun babi hutan. Pokoknya semua babi itu pasti akan terdampak virus ASF ini. Kemudian gejalanya tadi itu adalah pendarahan pada organ-organ pada babi, mengalami pendarahan dan akan mengalami kematian. Ya, selanjutnya kita masuk ke kelompok yang berikutnya. Sudah hasil. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan bacakan diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya. Yang pertama, peranan yang menentukan virus yaitu produksi vaksin. Fungsi merangsang sistem kekebalan tubuh. Cara kerja merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Yang kedua, virioterapi. Fungsi mencegah risiko cedera. Kesimpulannya dari itu kita akan memahami bahwa virus ada yang menguntungkan dan ada yang mematikan. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan. Kesimpulan dari mata pelajaran biologi, di sini kami dapat mempelajari tentang virus dan di sini juga kami dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh virus. Sudah, ya, tepuk tangan. Baik, saya bisa menyempurnakan. Atau ada lagi, silakan. Di mana kami dapat mengetahui dampak positif dan negatif virus dan gejala-gejala virus dan organ tubuh yang diserang. Oke, tepuk tangan. Baik, saya bisa menyempurnakan terkait dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa selama ini perspektif kita tentang virus itu hanyalah sebagai sebuah racun, hanyalah sebagai sebuah penyakit. Jadi pada hari ini kita sudah memahami bahwa virus itu bukan hanya sekedar penyebab penyakit atau penyebab sakit pada makhluk hidup, tetapi virus juga itu dapat dimanfaatkan, yaitu dalam proses pembuatan vaksin ataupun dalam proses pembuatan penghasilan sel akhir, dalam bentuk virioterapi. Jadi seperti itulah berkaitan dengan peranan virus, peranan virus kita hari ini. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta kepada kalian untuk mengumpulkan lembar refleksi yang ada di rekan kalian di halaman terakhir. Silakan dikumpulkan. Ya, baik sudah. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan kembali saja akan kita. Baiklah, Bapak Guru, kita teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menjaga kita dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kita dengan selamat. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai.
Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang Pak Firsi. Selamat siang Ibu. Iya, apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Oke. Baik Pak Firsi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam kelas kemarin. Jadi tujuan dari kegiatan ini Pak untuk mengevaluasi sekaligus merefleksi berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Siap ya Pak ya? Siap. Oke. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama Pak. Mungkin saya bertanya dulu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Oke, baik Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan perasaan saya setelah melakukan observasi dengan Ibu Ati kemarin itu, saya merasa agak terganggu karena memang saya tidak terbiasa sebelumnya, tapi saya berusaha untuk bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, kemudian kita pertanyaan kedua Pak, Bapak bisa ceritakan kembali yang berkaitan dengan langkah-langkah dan juga strategi mungkin atau area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi dari observasi yang kemarin, yang saya persiapkan yang pertama perangkat aja, kemudian yang kedua medianya itu KPD, kemudian LCD, yang kedua itu area berkaitan dengan area pengembangan. Jadi area pengembangan yang saya tekankan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ada dua, ada area pengembangan kognitif dan ada area pengembangan psikomotorik. Ada area pengembangan kognitif kemarin itu menekankan siswa untuk bisa memahami dengan baik materi berkaitan dengan peranan virus bagi kehidupan. Sedangkan area psikomotoriknya itu berkaitan keterampilan bagaimana cara siswa itu dapat mengkomunikasikan dengan baik hasil diskusi mereka dengan teman-temannya di depan kelas. Seperti itu. Oke, baik Pak. Dari dua area pengembangan tadi Pak, kalau menurut Bapak yang sudah berhasil itu area pengembangan? Ya baik, terima kasih. Jadi secara keseluruhan saya pikir sudah berhasil, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum bisa terakomodir dari kegiatan pembelajaran yang saya terapkan, seperti ada sebagian siswa dari beberapa kelompok itu yang hanya menunggu hasil. Di area pengembangannya itu tidak bisa ditingkatkan baik kognitif maupun psikomotor karena hanya menunggu hasil. Kemudian yang kedua itu motivasi dalam diri siswa untuk belajar juga itu masih kurang. Jadi seperti itu. Baik Pak, berarti area pengembangan yang belum berhasil ini juga bisa jadi bagian dari kendala ya Pak? Ya. Baik, kalau menurut pengamatan Bapak dari kegiatan yang Bapak lakukan kemarin itu, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Yang penyebab kenapa itu bisa terjadi, yang pertama itu mungkin dari cara saya membagi mereka dalam kelompok yang tidak sesuai dengan mereka. Kemudian di situ juga dalam kelompok itu mungkin terlalu banyak anggotanya sehingga hanya beberapa orang saja yang aktif dan yang lainnya belum masuk. Jadi strateginya nanti itu ke depan itu untuk lebih mengoptimalkan lagi berkaitan dengan pembagian kelompok. Jadi seperti itu. Baik, Pak Firsi, tadi Pak Firsi sudah menjelaskan kepada saya berkaitan dengan kendala, sudah ada rencana tindak lanjut juga membagi kelompok berdasarkan profil peserta didik Pak. Saya menyebutnya profil peserta didik. Jadi memang itu Pak, tugas kita sebagai guru itu kadang kita ini membuat suatu materi atau mengajar itu tidak berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi bagi kita itu membuat pemetaan kebutuhan peserta didik itu supaya dalam membuat atau dalam menyusun modul ajar itu kita bisa menentukan strategi yang tepat sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Jadi
dari apa yang Bapak jelaskan tadi itu kira-kira khusus yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut ya Pak, kira-kira kapan Bapak akan menerapkan itu? Berkaitan dengan tindak lanjut dari kekurangan yang sebelumnya sudah saya alami. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya itu nanti di pertemuan selanjutnya dalam membahas bagaimana cara menanggulangi proses penyebaran virus. Jadi di pertemuan selanjutnya untuk membahas materi itu rencananya untuk menerapkan atau memperbaiki kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan yang sebelumnya saya sudah alami di pelajaran tentang virus. Oke. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Versi untuk waktunya, untuk sudah bersedia juga saya observasi di dalam kelas. Jadi pada prinsipnya apapun yang Pak Versi rencanakan, harapan saya, harapan Pak Versi juga mungkin itu bisa direalisasikan di dalam kelas. Karena kita sebagai guru ini orientasi pengabdian kita itu adalah bagaimana kita membentuk peserta didik kita ini menjadi peserta didik yang bertanggung jawab terhadap dirinya, dan mereka juga mampu mengimplikasikan apa yang mereka dapatkan di sekolah ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak ya Pak Versi. Ya, sama-sama berarti. Itu saja percakapan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang.